lagi, bertemu kembali kita di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran seni budaya dan prakarya. Kemarin terakhir tanggal 30 April, Ibu ada memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas menjawab soal-soal sebanyak 5 soal, dan Ibu meminta kalian menjawabnya di buku tugas kalian, menulis jawabannya di buku tugas kalian. Hari ini kita akan koreksi bersama dari tugas-tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nah, langsung saja anak-anak, silakan kalian buka buku paket seni budayanya dan buka ke halaman 40. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian bisa membuka buku paket seni budayanya dan buka ke halaman 40. Perhatikan sebanyak 5 soal di sana dan juga tidak lupa perhatikan juga buku tugas kalian. Oke, langsung saja Ibu bacakan perintah soalnya di sini ya. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat. Nomor 1. Sebutkan 2 contoh gerak alam yang kamu ketahui. Nah, pada materi kita membahas tentang gerak alam. Nah, sebutkan 2 contoh gerak alam yang kamu ketahui. Nah, gerak alam yang kamu ketahui apa dari materi kita? Misalkan gerak meniru angin sepoi-sepoi atau meniru ombak di pantai. Nah, misalkan dari kalian ada yang menjawab selain itu, yang penting itu adalah meniru gerak alam atau contoh dari gerak alam, benar jawabannya ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Bagaimana posisi tubuh saat meniru gerak pohon yang tertiup angin? Bagaimana posisi tubuh saat meniru gerak pohon yang tertiup angin? Posisi tubuh saat tertiup angin itu dia ke kiri dan ke kanan, miring ke kiri dan ke kanan. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 3. Bagaimana posisi tangan saat meniru gerak ombak di pantai? Nah, anak-anak kamu bisa lihat materinya di halaman 35. Nah, di halaman 35 di sana di bagian paling atas ada gerak meniru ombak di pantai. Sesuai dengan soalnya, bagaimana posisi tangan saat meniru gerak ombak di pantai? Posisi tangan saat meniru gerak ombak di pantai itu adalah direntangkan ke kanan bawah sambil ditepuk-tepuk, kemudian sampai ke atas dan berakhir di kiri bawah. Nah, posisi tangannya direntangkan ya, direntangkan baik dari kanan bawah sampai berakhir ke kiri bawah. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 4. Nah, bagaimana soal di nomor 4? Bunyinya adalah jelaskan tahapan gerak meniru ombak di pantai. Jelaskan tahapan gerak meniru ombak di pantai. Tahapannya adalah pertama-tama kamu rentangkan tanganmu ke kanan bawah sambil ditepuk, kemudian perlahan-lahan naik ke atas ya. Kemudian kembali lagi ke kiri bawah ya. Nah, itu adalah tahapan cara meniru gerak meniru ombak di pantai. Kemudian nomor 5. Nomor 5 soalnya di sini adalah jelaskan gerakan yang digunakan dalam lagu Cemara. Mari kita lihat ke halaman 36. Nah, soalnya tadi adalah jelaskan gerakan yang digunakan dalam lagu Cemara. Ada di halaman 36. Di sana ada gerakannya. Pertama-tama kamu katupkan kedua tanganmu ke atas, kemudian miring ke kiri dan ke kanan. Kemudian kedua, kamu turunkan tanganmu ke depan, kemudian buat begini, ke kiri dan ke kanan. Ayunkan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, yang ketiga, kamu angkat lagi kedua tanganmu ke atas, namun dimiringkan ke kiri dan juga ke kanan. Setelah itu, katupkan lagi tangannya. Nah, badanmu berputar ke kiri dan ke kanan. Lalu selanjutnya lagi tangan masih diketupkan dan miringkan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya lagi turunkan lagi seperti gerakan yang kedua. Nah, turunkan ke depan,
ayunkan ke kanan dan juga ke kiri. Kemudian kedua tangannya di samping telinga. Nah, begini, di samping telinga ya, pada lirik terdengar desir di telingaku. Kemudian tangannya dibuat begini, kanan dan kiri. Lalu yang terakhir adalah naik ke atas, goyangkan ke kiri dan juga ke kanan. Nah, itu adalah gerakan yang digunakan dalam lagu Cemara ya, yang dimana semuanya itu adalah gerakan tangan dan juga tubuh. Nah, anak-anak, begitu dulu untuk koreksi bersama dari jawaban soal-soal yang Ibu berikan kepada kalian pada tanggal 30 April. Oke, bagaimana dengan jawaban kalian? Nah, anak-anak, lanjut lagi kita ke materi yang berikutnya. Nah, materi yang berikutnya itu ada di halaman sebelahnya. Pelajaran 4, kerajinan tangan dari bahan alam. Nah, mari buka bukunya dan silahkan anak-anak sekalian bisa membalikan halaman bukunya ke halaman 43. Di halaman 43 di sana ada bagian A, bahan alam. Kalau sudah judulnya bahan alam, berarti untuk membuat kerajinan ini terbuat dari bahan-bahan alam. Misalkan dari daun, kemudian dari bambu, atau dari rotan, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Bagaimana? Mari kita baca dulu ya teksnya. Kerajinan adalah benda hasil keterampilan tangan. Benda kerajinan dapat dibuat dari bahan alam di sekitarmu. Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam secara langsung. Bahan alam adalah sebagai berikut. 1. Benda alam antara lain batu, pasir, dan tanah. Itu benda alam ya. Kemudian sisa tumbuhan. Yang kedua adalah sisa tumbuhan. Antara lain batang, daun, akar, bunga, buah, dan biji. Kemudian yang ketiga, sisa-sisa hewan. Nah, sisa-sisa hewan ini antara lain bulu ayam, kulit kerang, dan kulit telur. Nah, itu dia bahan alam yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Nah, berikut ini di bawahnya ada kegiatan individu. Nah, kalau namanya kegiatan individu berarti ini adalah kegiatan yang dilakukan sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Kegiatan individu di sini Ibu lihat ada gambar dan juga ada pertanyaan. Nah, ini untuk jadi tugas kalian ya. Oke, pertama-tama Ibu akan menjelaskan ya. Ibu akan memunculkan gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar keranjang. Ini adalah gambar keranjang. Kalau ditanya apa nama kerajinan pada gambar ini? Namanya adalah keranjang. Kemudian kalau misalkan ditanya terbuat dari bahan apa keranjang ini, kamu bisa menjawab ini kerajinan tangan keranjang ini terbuat dari bahan alam. Nah, keranjang ini bisa dibuat dari bambu, bisa juga dibuat dari rotan. Oke, selanjutnya kembali lagi kita ke buku paket halaman 43. Di sana ada 4 gambar. Gambar A, gambar B, gambar C, dan juga gambar D. Kamu bisa lihat di sana yang pertama ada kotak tisu, yang kedua ada bingkai foto, yang ketiga ada gelas dan teko, dan yang keempat ada apa ini yang keempat? Kayak bentuk tabung ya, dan ada tutupnya. Nah, soalnya atau pertanyaannya nomor 1, apakah nama kerajinan pada gambar? Kamu bisa sebutkan gambar A ini namanya ini, nama kerajinannya. Gambar B apa nama kerajinannya? Gambar C dan gambar D apa nama kerajinan tangannya? Kemudian nomor 2, sebutkan bahan-bahan alam yang digunakan. Gambar A ini terbuat dari apa? Gambar B terbuat dari apa bingkai fotonya? Gambar C, teko dan juga gelas ya. Ini terbuat dari bahan apa? Dan kemudian yang terakhir gambar D, ini terbuat dari apa ini tabung yang berserta tutupnya?
Kamu bisa tulis jawabannya ini dari kedua soal ini, kamu bisa tulis jawabannya di buku tugasmu. Ya, jadi ada 2 soal, nomor 1 dan juga nomor 2. Untuk jawabannya kamu bisa tulis di buku tugasmu. Oke, itu saja anak-anak untuk pelajaran seni budaya dan prakarya kita hari ini. Kamu menjawab kedua soal yang ada di buku paket halaman 43. Ini berkaitan dengan judul materi kita hari ini adalah bahan alam. Nah, Ibu rasa begitu dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dan Ibu akan tutup dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian, kita ambil sikap berdoa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, begitu dulu untuk pembelajaran kita hari ini, mulai dari matematika, bahasa Inggris, dan juga seni budaya dan prakarya. Semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan anak-anak yang saat ini sedang belajar dari rumah. Oke anak-anak, begitu dulu. Selamat mengerjakan tugas di rumah, salam sehat untuk kita semua, dan sampai jumpa.